Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-mukarram para alim, para ulama, kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan yang ini sudah hampir habis. Saya ingatkan pada diri saya sendiri dan pada panjenengan semua, mari kita mengisi akhir bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita akhir Ramadan telah selesai, tetapi kita tidak dapat apa-apa karena kita menganggap bulan Ramadan ini bulan yang biasa-biasa saja. Padahal kita tahu semuanya, kita yakin semua paham bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh maghfirah, bahkan yang terakhir sepertiga terakhir adalah itfu minan nar, pembebasan dari neraka. Kalau kita tidak sungguh-sungguh pasti akan menyesal. Jelas ini. Jangan sampai kita Ramadan berakhir tidak dapat apa-apa, padahal Ramadan yang ini tidak akan kembali lagi. Tentu yang terjadi hanyalah penyesalan dan penyesalan. Penyesalan tidak akan ada gunanya. Masih ingatkah kita? Ada suatu golongan, suatu kaum yang mereka bergembira sekali karena dia taat pada pimpinan, taat pada komandan. Tetapi ada sebagian lagi yang menyesali perbuatannya sampai dia itu memukul-mukul kepala. Dan itu tidak ada gunanya karena telah berlalu. Semuanya kegiatan telah berakhir. Nah, kaum muslimin muslimat, mari kita ikuti kisah ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya di akhir Ramadan ini, sehingga kita ada waktu yang sedikit ini kita gunakan sebaik mungkin. Istilahnya jungkung, cancut taliwondo. Mari kita ikuti kisah ini. Ada seorang komandan pasukan. Dia punya pasukan yang besar, ratusan prajurit di bawah komandannya. Dia diberi tugas oleh panglimanya untuk membawa pasukan yang besar itu, prajurit yang besar itu ke medan perang. Tentu ini bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang sepele, karena kalau sampai ini ketahuan musuh, maka yang terjadi adalah hancur lebur. Bayangkan ratusan prajurit harus menuju ke medan perang. Maka si komandan ini memutar otak. Bagaimana biar selamat sampai tujuan, sampai pertempuran, bahkan kalau bisa memenangkan pertempuran. Maka yang pertama dia menyusun. Prajurit yang besar ini dibagi menjadi 3. Regu A atau regu pertama, regu kedua, regu 3. Dengan tujuan, kalau regu pertama ini ketahuan musuh, masih ada 2 regu. Kalau regu 1 dan 2 kena musuh, regu ketiga masih ada. Ini upaya jangan sampai terjadi kefatalan. Yang kedua strateginya, harus bergerak di tengah malam. Karena dikhawatirkan kalau masih belum sampai lewat tengah malam, musuh masih siap siaga, masih mengintai. Maka diputuskan jam 1 malam baru bergerak. Yang ketiga, strateginya tidak berjalan pada jalan, tetapi menyusuri ladang-ladang, hutan, bukit,
bahkan menyeberang sungai baru mencapai tujuan. Dikhawatirkan kalau melewat jalan masih ada yang siap siaga di pertigaan, di perempatan, sehingga dikhawatirkan keselamatannya akan terancam. Betul, sekitar jam 8 malam prajurit dikumpulkan di depan base campnya. Prajurit kumpul semua. Nanti malam kita akan bergerak menuju ke medan perang. Demi keselamatan dan keberhasilan kita, kalian saya bagi menjadi 3 regu. Regu 1 nomor urut sekian sampai sekian, 1 sampai sekian. Regu 2 nomor sekian sampai sekian, nomor 3 sisanya, nomor sekian sampai terakhir. Sekarang mengelompok. Regu 1 di bawah komandan pasukan regu bernama A. Itu aja, memudahkan kita menganalogikan. Regu 2 B, regu 3 C. Ayo sekarang mengelompok sesuai dengan regunya masing-masing. Prajurit langsung set ngelompok semuanya. Jadi 3 regu. Perhatikan, nanti kita bergerak jam 1 malam. Dengan harapan semua musuh sudah terlelap tidur, sehingga kita berjalan menuju ke tujuan, tidak ada satupun yang mengetahui kalau kita menuju sasaran. Yang ketiga, kita tidak lewat jalan. Awas, tidak lewat jalan. Kita menyusuri kampung-kampung, kemudian ladang, hutan, naik ke bukit, bukit yang tertinggi turun. Nanti akan ketemu dengan sungai. Kita menyeberang sungai, habis itu belok kanan, tidak lama sampailah kita pada pos terakhir dan di sana kita akan mulai penyerbuan esok harinya. Bagaimana prajurit? Semua paham? Alhamdulillah menjawab paham. Baik, kalau begitu sekarang kalau sudah paham, Anda bisa persiapan semua alat, jangan sampai ada ketinggalan, kemudian istirahat. Nanti sekitar jam 1 regu A harus sudah ada di tempat ini. Gimana? Siap? Siap. Silahkan sekarang kalian semua bisa istirahat. Kaum muslimin, sekitar jam 1 betul komandan pasukan itu telah memberikan instruksi kepada regu pertama. Regu pertama dengan siap siaga telah jajar di depan base campnya. Kemudian komandan mengingatkan lagi, terutama rute yang akan dilalui, supaya berhasil tidak ketahuan musuh sama sekali. Rutenya ini, dari sini belok kanan, masuk perkampungan sedikit, masuk ladang, terus ke hutan. Hutan, bukit yang paling tinggi turun. Nanti di sana akan ketemu dengan sungai. Sampai di sungai, Anda menyeberang. Awas, hati-hati, gelap gulita, mungkin licin. Dan ini, coba jangan dilewatkan. Ketika Anda lewat sungai, apa-apa yang Anda injak, ambil. Entah, nggak usah dilihat, nggak kelihatan karena gelap gulita. Ambil saja. Apa itu kerikil, pokoknya apa yang Anda injak, ambil, masukkan dalam tas. Ambil sampai selesai sungai, belok kanan, nanti kita sampai di pos. Dan ada komandan, wakil komandan yang ada nunggu di sana. Baik, siap? Siap. Akhirnya tepat jam 1, regu pertama berangkat. Prok, berangkat. Setengah jam berikutnya, karena dikhawatirkan nanti kalau ketahuan, yang kedua tidak akan ikut hancur. Setengah jam berikutnya, jam setengah 2, regu 2 diberangkatkan. Sama instruksinya, naik ke lewat perkampungan, kemudian ladang, hutan, bukit, sampai di sungai. Awas, ingat, ketika masuk sungai, Anda harus hati-hati dan apa yang Anda injak, ambil.
masukkan dalam tas. Sudah selesai jam 2, setengah 2 berangkat regu 3. Tepat setengah 2 regu kedua berangkat. Terakhir jam 2 regu ketiga dengan instruksi yang sama. Nanti setelah masuk sungai, apa yang Anda injak, ambil semuanya, ambil sebanyak-banyaknya, masuk ke dalam tas. Dan nggak usah dilihat karena gelap gulita. Akhirnya karena berangkat jam 1 regu pertama, jam setengah 2 regu kedua, jam 2 regu ketiga, sehingga regu pertama datang itu sekitar jam 2 karena perjalanan 1 jam kurang lebih. Regu kedua setengah 3, regu ketiga tepat kurang lebih jam 3. Lah jam 3 pos terakhir ternyata dengan syukur alhamdulillah baik regu 1, regu kedua diabsen komandan semuanya utuh. Tidak satu pun yang kececer, tidak ketahuan musuh, sehingga seluruh pasukan utuh sampai tujuan. Nah, pagi harinya setelah matahari hampir bersinar, sekitar jam 6, semua pasukan dikumpulkan. Kita pantas bersyukur. Semalam kita berangkat dari base camp kita menuju tempat ini, tidak satu pun yang kececer, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang kesasar, tidak ada yang sakit, dan alhamdulillah tidak satu pun yang kena musuh. Semuanya selamat. Sekarang coba tasnya diambil semua tasnya. Diambil. Regu 1 tadi malam, betul lah sungai? Betul semuanya. Coba apa yang kau ambil dari sungai itu ketika Anda menyeberang sungai? Rata-rata menjawab, wah komandan saya nggak ngambil. Karena ini kan ya saya pikir batu kecil-kecil, pasir atau apalah. Saya kira tidak perlu ngambil. Gimana? Nggak ada yang ngambil? Tidak ada komandan. Ya sudah. Regu kedua gimana? Ya saya sekedarnya komandan. Karena ya hampir sama dengan regu 1, tapi mendingan dikit. Ya saya ngambil sekedarnya lah. Ada yang saya ambil sebagian, ya dan tidak, tapi nggak seberapa lah. Baik, nggak apa-apa. Bagaimana regu 3? Saya ini patuh komandan, taat. Karena komandan mengatakan, ambil apa yang kau injak, ambil apa yang kau temui di sana. Sehingga tas saya ini hampir penuh barang-barang yang saya injak dari dasar sungai itu. Regu pertama tidak usah buka tasnya karena nggak ambil apa-apa. Regu kedua silahkan dibuka. Dibuka semuanya. Ternyata isinya emas, intan berlian. Masya Allah, saya kok hanya segini ngambil di malam. Regu 3 dibuka dengan sangat gembira, bahkan sampai loncat-loncat. Tasnya itu penuh dengan emas berlian yang diambil dari dasar sungai. Mereka senang berpelukan, semua berpelukan, senang sekali karena dapat emas yang banyak sekali. Nah, regu 1, wah, ini saya kok tidak mengindahkan perintah pimpinan. Saya ini menyesal pimpinan, Masya Allah, menyesal sekali, nggak ngambil apa-apa. Sehingga teman-teman dapat emas segitu banyak, saya nggak dapat apa-apa, ini gimana komandan? Menyesal sampai mereka memukul emas sendiri, gara-gara tidak mengindahkan instruksi pimpinan untuk mengambil barang-barang yang diinjak di sungai. Penyesalan itulah dah di akhir. Tidak ada artinya mereka menyesal. Tidak ada manfaatnya. Tidak berguna sama sekali. Nah, kisah ini ternyata menginspirasi kita. Menggambarkan. Ramadan itu kalau kita biarkan, ya tidak dapat apa-apa. Nanti setelah selesai, kita seperti bulan-bulan yang lain. Gak ada apa-apa. Kisah ini menggambarkan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kalau nggak dimanfaatkan, ini tidak ada apa-apanya. Nanti yang terakhir kita menemui penyesalan dan penyesalan. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat, tinggal sedikit waktu kita.
tinggal sekian hari lagi, mari kita manfaatkan, kita isi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak menyesal di hari kemudian. Ingat, Ramadan ini tidak akan datang lagi pada bulan yang akan datang. Tapi bulan Ramadan ini adalah Ramadan yang nanti kalau selesai ya sudah, tidak akan kembali lagi. Nah, demikianlah sedikit kisah tentang golongan yang berjingkrak-jingkrak, senang sekali karena mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tapi sebagian golongan yang menyesali karena tidak dapat apa-apa gara-gara tidak mengindahkan instruksi dari pimpinan. Mari kita ikuti ulama, mari ikuti para kiai yang menyerukan terutama bulan Ramadan 10 terakhir untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat Lailatul Qadar, dapat keutamaan, keistimewaan yang luar biasa, sehingga kita terakhir bisa dengan predikat muttaqin, betul-betul muttaqin, dan mendapatkan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf dan ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.